warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan membahas tentang kisah hubungan roh hidup dengan rohnya yang orang-orang yang sudah meninggal. Ini tema yang akan kita bahas. Kenapa kita bahas masalah ini? Sebab apa? Wali-wali luwah itu semuanya yang tahu itu hanya sebatas sesama wali. Padahal kita semua tingkatannya 1:1000 masih jauh. Tapi kadang-kadang kita salah paham. Maka ini kita bahas supaya teman-teman kita semua tidak salah paham. Pada umumnya kisah-kisah Eyang Siti Jenar semuanya dianggap sesat. Padahal kita sendiri yang tidak tahu arah dan tujuan ilmu yang diajarkan oleh Eyang Siti Jenar. Seperti di atas tadi sudah kita bahas sedikit, tingkatannya sangat jauh. Maka kita malah harus belajar dari wali-wali luwah. Sebab kita belajar sebatas dari kitab-kitab yang ada, terus guru-guru yang ada. Intinya yang kita bahas itu tidak sama, masih sangat jauh. Guru-guru mursyid keterangannya beda dengan guru-guru yang masih hidup. Itu terbukti. Maka kita harus mempunyai perjalanan bagaikan kisah para wali supaya kita mencapai tingkatan garis-garis jalan Islam yang sebenarnya. Sebab kita masih banyak budaya-budaya kehidupan sing anut buyuk. Padahal sebenarnya nilai akhirat itu sangat tinggi. Apabila kita mau belajar bagaimana isi dari landasan, rumusan seperti di dalam Al-Quran yang kita scan setiap hari. Kita kalau tidak menyeken Al-Quran setiap hari hanya sebatas dibaca, kita kan tidak pas. Harus tahu apa ayat demi ayat yang dituju, maksud dan tujuan dari ayat per ayat, surat per surat. Kita harus tahu. Tentang kisah Eyang Siti Jenar, itu sebenarnya ilmunya sangat jauh. Dia sejak dulu bisa berhubungan dengan guru-guru mursyid sebelum dia. Itulah suatu kelebihan. Tapi kadang-kadang ada orang ngomong itu dikatakan karomah, itu juga bisa. Seperti kita semua orang kecil nggak usah belajar tingkatan itu masih jauh. Dia mempunyai kelebihan yang Siti Jenar itu bisa berhubungan yang disebut tadi manunggaling kawula lan Gusti. Dia masih hidup bisa belajar dengan guru-guru mursyid pendahulunya dia. Dia adalah banyak belajar dari Eyang Syekh Subakir. Nah, terus ilmu para wali itu sebenarnya diturunkan tuh orangnya sudah meninggal. Pada waktu masih hidup tidak dikenal orang. Tidak tahu bahwa itu wali luwah, itu tidak tahu. Setelah mati dia malah bisa mengajar, bisa menjumpai orang-orang yang masih hidup. Itulah ciri-ciri wali. Semasa hidupnya dia menutupi, jangan sampai kelihatan kewaliannya. Maka banyak orang awam simpang siur sebab tidak tahu aslinya. Aslinya yang dikatakan wali-wali luwah, dia itu mengajar itu malah sudah menjadi roh di alam sana.
Sebab dia adalah menghindari pujian-pujian orang. Sebenarnya orang yang dipuji itu malah tidak pas. Dia menghindari pujian nama-nama yang baik, perilaku-perilaku yang baik. Intinya dia adalah menyendiri untuk menutupi kebaikan dia. Kadang-kadang kita semua orangnya tidak baik, tapi malah dipamerke. Tapi wali-wali luwih kebaikannya ditutupi, amalnya ditutupi, kebaikannya ditutupi. Intinya dia bisa menutup mutiara yang ada pada dadanya. Padahal di situ 1000 ilmu, jutaan ilmu yang tiada terbatas. Padahal kita belum mencapai tingkatan tersebut. Maka intinya kita tidak boleh dekatkan diri kita pada wali-wali luwih. Selalu menggali ilmunya para wali. Jangan malah disesatkan, disetan-setanke dan seterusnya. Jangan. Dia itu adalah yang menolong kita besok di alam sana, di dalam perjalanan, di alam barzah. Kalau memang syafaat itu antar rasul. Tapi wali-wali luwih itu juga memberi pertolongan pada kita. Sebabnya apa? Kita juga selalu saling hubungan, saling mendoakan, selalu birrul walidain. Berarti dia kan selalu ada ikatan antara wali luwih dengan kita semua. Maka kita bisa ditolong oleh wali-wali luwih. Nah, kalau orang yang tidak percaya tentang itu, ya tidak akan mendapat pertolongannya intinya. Kita harus hati-hati. Nah, seperti hubungan antara guru mursyid dengan kita semua, itu kelihatannya mustahil. Sebab orang-orang yang bisa berguru dengan guru mursyid, yaitu tadi ciri-ciri kecilnya, yaitu di muka bumi itu sudah tidak gila materi. Sudah tidak mementingkan urusan dunia. Dia siang malam rohnya selalu berhubungan dengan alam ke alam yang di sana. Dia selalu berpikir tentang kematian, tidak pernah berpikir tentang kehidupan. Jauh berbeda dengan kita semua. Maka kita kalau belum mencapai tingkatan tersebut, jangan ngomong yang tidak pas. Itu urusan wali maupun urusan segala kehidupan di sekitar kita. Itu malah akhirnya kita menjadi syirik. Padahal ilmunya Allah itu diberikan kepada siapa saja, itu haknya Allah. Sebenarnya kita malah selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya diberi ilmu bagikan wali-wali luwih. Itu intinya malah. Tapi kadang-kadang punya ilmu sedikit untuk menyalahkan orang lain, ilmunya baru sedikit untuk menyalahkan hal-hal yang lain. Nah, itu kekurangan-kekurangan kita semua yang perlu dibenahi setiap waktu, setiap saat. Jangan melihat kekurangan orang lain, lihatlah kekurangan diri sendiri untuk dilengkapi. Pulang ke alam abadi dengan sempurna, intinya di situ. Jadi tentang penjabaran manunggaling kawulan Gusti itu benar. Tidak ada yang salah. Itu bahasa wali, kisahnya wali. Terus yang menerima orang tersebut disebut manunggal Allah. Sebab roh dan jiwanya orang tersebut yang bisa menerima ilmu dari wali luwih itu selalu nyambung, selalu hubungan dengan nurnya Allah. Nur yang ada pada diri kita dengan nurnya Allah itu selalu sambung, selalu hubungan, tidak ada putusnya. Selalu bertasbih, tiada putusnya. Nah, orang-orang yang syirik itu kadang-kadang dia malah tidak pernah menjalankan, tapi dia malah kadang-kadang menyesatkan. Nah, orang-orang tersebut itu juga tidak boleh langsung dimusuhi, tidak, biar dia, urusan dia. Sebab kebenaran dan kepastian itu adalah milik Allah. Kita itu sebatas usaha dan ikhtiar. Seperti sholatnya para guru-guru mursyid kita.
Terus dengan sholat orang awam itu sangat jauh berbeda. Maka jangan mengatakan wali-wali Allah tidak sholat dan seterusnya, itu jangan. Kita jauh berbeda ilmunya. Harus hati-hati. Justru kita semua harus menggali ilmunya Allah, wasilah wali-wali Allah yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Sebab ilmunya Allah yang diturunkan di muka bumi ini baru kecil. Sangat jauh. Kemungkinan kalau dihitung persentase ilmunya Allah yang diturunkan di muka bumi itu belum ada 25%. Sebab yang kita ceritakan kemarin, air satu lautan tidak cukup untuk menulis. Terus buku-buku, kitab-kitab yang ada di muka bumi itu baru habis berapa liter. Intinya di situ. Maka kadang-kadang kita selalu menyalahkan satu sama lain. Allah memberi ilmu kita, kapasitasnya tidak sama, arahnya tidak sama, bentuknya tidak sama. Nah, segala perbedaan itu adalah demi keseragaman hidup, keselarasan hidup. Perbedaan ilmu, teknologi, dan seterusnya itu adalah keselarasan. Kalau diberi ilmu yang sama, ya tidak menemukan kedamaian, sebab tidak ada perbedaan. Justru perbedaan itu kehendak Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah, untuk melatih roh dan jiwa kita menuju pemikiran-pemikiran yang cerdas. Intinya di situ. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita. Untuk malam ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.